Pada awal cerita, kita diperlihatkan sebuah prolog di mana ini adalah alam para dewa. Kita melihat dua sepasang kekasih kalau anak yang bernama Jilan, tubuhnya ini telah diambil alih oleh Kaisar Iblis yang berasal dari dunia bawah. Mereka berdua pun langsung menerjang dan meminta untuk mengembalikan Jilan, sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Di dalam pertarungan tersebut, mereka berdua sama sekali tidak bisa melukainya ya, atau lebih tepatnya tidak tega lah. Sang Kaisar Iblis pun meremehkan mereka berdua, padahal dirinya ini baru saja bangkit, tetapi kekuatan mereka ini terlihat begitu lemah daripadanya. Lalu Qingye mencoba untuk menerjang dari belakang, tetapi malah dia yang terpental. Lalu Pangeran Qin menanyakan kepada Kaisar Iblis bukankah dia ini ingin sekali tubuhnya. Maka mereka berdua haruslah melewati kesengsaraan. Sehingga petir guntur yang begitu besar langsunglah menyambar mereka berdua. Tetapi sayangnya, yang terluka haruslah Pangeran Jin, bukanlah Kaisar Iblis. Setelah itu juga, Kaisar Iblis meminta kepada mereka berdua untuk tidak melakukan yang sia-sia. Sehingga dia pun langsung dijantur dan dipertanyakan apakah dia masih mempunyai senjata spiritual untuk mengalahkan dirinya. Secara tiba-tiba, di belakang dari Kaisar Iblis ada sosok Kaisar Immortal, sebut saja seperti itu ya. Ketika dia melihatnya, dia pun langsunglah terkejut. Dan ternyata ini bukanlah prolog guys, melainkan sebuah epilog. Dan kita kembali kepada 2 tahun yang lalu, tepatnya di kota Linsui. Di sana sedanglah ada acara untuk memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing untuk memasuki akademia atau sebuah sekte. Untuk orang pertama yang dipanggil yaitu Qin Changkong sebagai keluarga dari Qin. Tanpa basa-basi, dia pun langsung memasuki sebuah altar untuk memeriksa kemampuannya ya. Yang dimana dia berhasil memperlihatkan kalau dia memiliki kemampuan roh bela diri bintang kelas 5. Dan ini sesuai yang diharapkan oleh semua orang. Kalau Changkong termasuk orang yang paling jenius di antara mereka ya. Dan selanjutnya, yaitu Qinan sebagai MC utama kita guys. Seperti biasa, MC utama kita ini akan selalu diremehkan, dibully, dan juga diintimidasi ya. Dikarenakan waktu kecil, dia ini termasuk orang yang begitu jenius dan juga berbakat. Tetapi secara tiba-tiba, kekuatannya menghilang begitu saja. Padahal dia ini adalah pewaris dari Raja Bela Diri keluarga Qin ya. Cerita masa lalunya seperti Xiaoyan guys, dimana waktu kecilnya juga dia adalah seorang jenius dan berbakat, tetapi ketika beranjak dewasa, kultivasinya secara mendadak menghilang begitu saja ya. Dan ini sama dengan Qinan. Changkong sebagai saudara sepupu ataupun saudara angkatnya mencoba untuk memprovokasinya dengan berkata jangan membuat semua orang kecewa kalau dia ini adalah tuan muda. Lalu dia pun langsung memasuki altar untuk memeriksa kemampuannya ya. Seperti yang sudah diduga, dia hanya berada di ranah bela diri senjata tingkat 1 ya. Sekedar info, untuk Tonghua ini rananya sangat banyak jenisnya guys. Semoga aja Mimin kagak lupa lah ya. Semua penonton yang melihat itu menjadi sangatlah tidak terima. Padahal Qinan sebagai tuan muda yang telah menghabisi banyak sekali sumber daya keluarga Qin, tetapi tingkatan kultivasinya justru lebih lemah daripada orang yang tidak pernah memakai fasilitas dari keluarga Qin. Sehingga dirinya pun langsunglah diremehkan oleh semua orang ya. Dan menganggap kalau Raja Wu ataupun Raja Bela Diri telah salah memilih orang dan juga berkata omong kosong kepada semua orang ya, kalau dia ini adalah penerus darinya. Namun Qinan sendiri tidak begitu mempedulikannya dan langsung pergi dari sana. Alhasil panggungnya langsung diambil alih oleh Qin Changkong ya, dimana dia langsung mengatakan kalau Qinan memang tidak berhak untuk menjadi tuan muda ataupun penerus dari Raja Bela Diri, karena yang pantas adalah dirinya. Lalu keesokan harinya, berita tentang Qinan sebagai tuan muda jenius hanya berada di ranah bela diri tingkat 1 sudahlah menyebar luas ke seluruh kota.
Dan itu menjadi bahan pembicaraan yang begitu hangat ya. Serta mereka juga membandingkan dengan Qin Cankong yang sebenarnya bukan tuan muda jenius, tetapi dia juga mendapati ranah bela diri tingkat 5. Hal tersebutlah yang membuat mereka langsunglah membandingkan Qinan dan juga Qin Cankong. Dari percakapan mereka berdua juga dapat disimpulkan kalau sebelumnya itu adalah penerimaan murid untuk sekte Xuanliang guys. Tetapi tak lama dari itu keluarga Fang datang, yaitu Fang Xing. Dia meminta kepada mereka bertiga untuk tidak membicarakan keluarga Fang. Lalu tak lama dari itu ada seorang pria yang memakai jubah dengan mengatakan kepada Fang Xing untuk tidak berbuat onar karena ini adalah tempat dari keluarga Qin. Dengan begitu cepatnya Fang Xing langsunglah menyanderanya serta mengancam untuk seluruh kota Linshui semuanya harus memakai nama keluarga Fang. Waduh, kenapa masalah jadi besar ya? Lalu pada malam harinya, Qinan yang sedang berkultivasi, di mana dia mengakui kalau dirinya ini memang sangatlah tidak berguna karena dia ini hanya memiliki senjata tingkat 1 bela diri ya. Baginya penyerapan energi kultivasinya ini seperti kura-kura. Tetapi dia tidak begitu peduli ya. Walaupun dirinya mengalami penghambatan ataupun setak di jiwa bela diri tingkat 1, justru itu membuat dia sangatlah senang karena pastinya dia akan mempunyai kemampuan tanpa batas sama sekali. Waduh, jadi suyang ini mah. Dan kita pun kembali kepada 2 tahun yang lalu lagi ya. Totalnya 4 tahun yang lalu guys. Kita akan diperlihatkan bagaimana Qinan mendapati kekuatan yang begitu luar biasa, di mana dirinya ini telah mewarisi kemampuan dari dewa perang ya. Maka dari itu dia memiliki sebuah pedang dan itu adalah pedang dari milik dewa perang guys. Ketika dia ingin mencoba untuk berkultivasi lagi, dirinya malah pingsan karena kehabisan energi. Dan tidak lama dari itu keluarlah dewa perang sembari memberikan peringatan kepada Qinan yang sedang tidak sadarkan diri. Karena sebentar lagi akan terjadinya peperangan antara iblis dan para kultivator. Waduh, keesokan paginya dia pun sadar kembali lagi ya dan mencoba untuk berkultivasi lagi. Ternyata selama ini Qinan tidak mengetahui suara misterius tersebut berasal dari mana, yang dapat diartikan kalau Qinan tidak mengetahui dia adalah pewaris dari dewa perang. Baru aja dibilang ketika dia berkultivasi dan memasuki lautan spiritualnya, dia bertemu dengan roh jiwa dewa perang yang memiliki kemampuan bela diri kelas 6 ya. Merasa ini adalah kesempatan yang begitu langka untuk memasuki sekte Xuanliang, dia pun langsunglah berkultivasi di sana. Sedangkan di luar ada Xiao Jing, entah ini kekasihnya ataupun adiknya. Yang terpenting dia sedang membawa beberapa pil ramuan kultivasi ya. Tetapi dirinya langsung dihentikan oleh 3 tuan muda keluarga Qin. Ketika diperiksa, tuan muda tersebut sangatlah marah dan langsung berniat untuk menemui Qinan ya, karena dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan pil tersebut. Sedangkan untuk Qinan, dia sedang berkultivasi ataupun melatih bela dirinya. Dengan begitu angkuh serta arogan, langsunglah menghancurkan gerbang kediaman dari Qinan guys. Gile. Qinan langsung menanyakan kepada Jin Xiao sebenarnya apa yang dia inginkan. Kedatangannya untuk mencari keadilan dari Qinan ya. Di sini Jin Xiao benar-benar sangat percaya diri untuk mengalahkannya. Karena Qinan ini berada di bawahnya guys. Dan dia mengatakan kalau dia ini tidak pantas untuk mendapatkan 10 pil penempat tubuh. Qinan pun langsunglah menghela napas dengan berkata kalau pembagian pil ini sudahlah diputuskan oleh Dewan Tetua keluarga ya. Jadi masing-masing dari mereka akan mendapatkan secara adil. Jika memang dia keberatan dalam pembagian ini, lebih baik mencari keadilan kepada Dewan Tetua, bukan kepada dirinya. Tetapi Jin Xiao berkata kalau dia ini tidak pantas untuk mendapatkan keadilan tersebut. Yang lebih pantas adalah Qin Cankong sendiri. Lebih baik memberikan banyak pil kepada Cankong karena dia adalah orang yang paling jenius saat ini. Sedangkan untuk Cankong sendiri,
dia memasuki ke ruangan tempat pembagian pil ya, dan dia bertemu dengan tetua keempat. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah diberikan 10 pil penekan tubuh ya. Dan dia meminta kepada Cangkong untuk berlatih dengan begitu keras, karena sebentar lagi ada perekrutan sekte Xuanliang. Dan dia berharap kepada Cangkong kalau dia bisa mengalahkan keluarga Fang, terutama dengan Fang Rulong ya, karena itu adalah suatu ancaman besar bagi keluarga Qin nantinya. Lalu tak lama dari itu juga, Xiao Qing datang melaporkan kepada tetua keempat kalau Tuan Muda Qin Xiao mengambil 10 pil milik dari Jinan. Dengan cepat, tetua keempat pun pergi ke sana ya. Sedangkan untuk Jinan, dia masih berbaik hati dan memintanya secara halus ya. Tetapi Qin Xiao menganggap kalau Jinan ini takut kepadanya. Dan dia menantang jika dirinya ingin mendapatkan pil tersebut, maka dia haruslah bertarung dengannya. Sehingga dia pun mengeluarkan kemampuannya yang berada di tingkat ketiga ya. Tetapi sayangnya, berbagai serangan dari Qin Xiao sama sekali tidaklah berhasil mengenai tubuh dari Jinan guys. Justru dialah yang terkena serangan balik dari Jinan itu sendiri. Waduh. Sehingga Qin Xiao langsunglah terkejut ya, menanyakan kepadanya bagaimana dia bisa mengalahkan orang yang berada di tingkat ketiga. Dan itu pun langsung dijelaskan oleh tetua ketiga ya. Kalau tubuh dari Jinan ini sudah mengalami penempaan, dapat dikatakan kalau tubuhnya ini sangatlah kuat ya. Tetap saja Qin Xiao sama sekali tidak percaya padahal dia ini masih berada di jiwa bela diri tingkat 1. Hal tersebut membuat Qin Xiao menganggap kalau ini semua berkat dari dia meminum pil yang begitu banyak. Tetapi tetua ketiga memberitahu semua dewan tetua telah mendistribusikan beberapa pil kepada anggotanya dengan begitu adil dan tidak ada yang namanya memihak. Alhasil, tetua keempat langsunglah menghukum Qin Xiao karena dia ini telah melanggar aturan keluarga. Dari merusak pintu rumah orang, memasuki rumah orang tanpa seizin sama sekali, dan juga dia ini telah membuat onar di kediaman orang. Triple datu ya hukumannya. Untuk tetua keempat juga dia menjadi tertarik kepada Jinan ya, sebab dia ini termasuk orang yang memiliki pemahaman serta temperamen yang begitu baik. Dan sangat disayangkan, walaupun dia memiliki kemampuan luar biasa, namun tubuhnya ini tidak bisa berkembang dengan begitu baik. Ia pada intinya, kalau Jinan ini mengalami pembatasan di ranah tingkat 1 guys, dan tidak akan naik lagi. Setelah itu juga, Jinan yang berada di ruangannya mencoba untuk berkultivasi ataupun menyerap beberapa pil yang telah diberikan. Siapa sangka baru saja dipegang pil tersebut langsunglah hancur. Dan dia menyadari kalau jiwa dewa peranglah yang menyerap pil tersebut ya. Ketika dia keluarkan, benar saja jiwa dewa perang ini langsung menyerapnya. Hal tersebut juga membuat dia langsung memberikan semua pil kepada Dewa Perang yang membuat Dewa Perang ini langsung menerobos ke jiwa Dewa Perang tingkat 7 yang sebelumnya adalah tingkat 6 guys. Dari sini saja kalian sudah mendapati jawaban mengapa Jinan sama sekali tidak bisa menaiki ranahnya guys. Lalu keesokan harinya, ayah dari Jinan, yaitu Qin Tian, sebagai kepala keluarga Qin, sedang bersama Tatie ataupun paman dari Jinan sendiri. Setelah mereka bertemu satu sama lain, mereka berdua benar-benar terkejut ya, karena perkembangan kultivasi milik dari Jinan ternyata begitu cepat. Pada awalnya, dia ini berada di penempaan tubuh tingkat 1, tetapi sekarang sudah berada di tingkat 2. Namun sayangnya, ranah kultivasinya ini masihlah berada di jiwa bela diri tingkat 1 ya. Nah, ini yang Mimin bilang, kalau ranahnya itu sangatlah banyak, kalian pasti akan bingung dan juga lupa. Kedatangan dari ayahnya karena dia sangatlah khawatir kepada Jinan kalau anaknya ini telah diintimidasi oleh keluarganya sendiri. Jinan hanya berkata, untuk masalah kecil seperti itu, dia pasti bisa mengatasinya. Lalu Qin Tian pun memberikan sebuah gulungan di mana itu adalah teknik pedang guntur. Pamannya juga memberikan sebuah pedang kepadanya ya.
dengan berkata jika dia berhasil menguasai teknik pedang guntur, maka dia akan cepat seperti kilat dan juga kekuatannya seperti guntur. Lalu sang ayah pun memberitahu jika ada kendala ataupun yang diinginkan oleh Chinan, maka beritahu dirinya. Mungkin saja dia bisa mengabulkannya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meminta 500 buah pil kultivasi untuk dia meningkatkan kekuatannya. Mendengar itu, pamannya langsung berkata itu sangatlah mustahil dan juga terlalu sulit untuk mendapatkan pil tersebut. Karena pembagian pil ini sangatlah adil ya. Bahkan untuk semua anggota dari keluarga Qin, paling banyak menghabiskan 100 pil dalam sebulan. Alhasil, Chinan tidak memaksanya ya. Singkatnya, di sore hari, dia juga melanjutkan kultivasinya ya, tanpa disangka kalau dia ini sudah mencapai penempaan tubuh tingkat 3. Gila, cepat banget. Dia sangat berterima kasih kepada jiwa dewa perang yang berada di kelas 7, karena dia yakin semua ini berkat dari jiwa dewa perangnya. Dan tidak lama dari itu, Xiao Qing datang untuk menemui dirinya, sembari membawa peta yang diberikan oleh tetua keempat, yang dimana peta itu berisikan beberapa kumpulan energi spiritual di pegunungan Longhu. Mungkin saja dia ini bisa berkultivasi dengan cepat di sana ya. Tetapi sayangnya, Qin Chankong dan juga Qin Xiao mendapati peta yang sama, di mana mereka juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu memasuki kolam spiritual yang berada di pegunungan Longhu. Calon-calon bakal bertarung ya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke pegunungan Longhu. Begitu juga dengan tuan muda Chinan. Namun, Xiao Qing sangatlah khawatir kepadanya karena dia ini pergi larut malam. Takutnya kejadian masa kecil mereka berdua akan benar-benar terjadi, yang dimana mereka berdua ini dikejar-kejar oleh serigala. Chinan langsung menenangkan dirinya dan meminta untuk tidak perlu khawatir, karena itu adalah masa lalu, biarlah berlalu. Untuk sekarang ini, dia sangatlah berbeda dengan yang dulu. Sementara itu, di tempat aula pertemuan keluarga Qin, lebih tepatnya aula utama lah, yang ternyata ini adalah acara dadakan yang diselenggarakan oleh Qin Tian sendiri. Para tetua sungguh terkejut mengapa semuanya langsunglah dikumpulkan. Udah gitu pertemuannya tengah malam pula. Qin Tian memberitahu maksudnya di mana dia ingin mendistribusikan 800 pil kepada Chinan. Mendengar itu semua tetua tidaklah terima ya. Dikarenakan 800 pil itu cukup untuk satu orang setahun. Terutama dengan tetua pertama yang tidak terima, yang tak lain dia adalah ayahnya dari Cangkong ya. Dia berkata kalau semangat bela diri dari Chinan hanyalah kelas 1. Jika memberikannya, itu sama saja akan membuat kesenjangan dan juga bagaimana cara mereka untuk meyakinkan para anggota keluarga Qin kalau dia itu berhak untuk mendapatkannya. Lalu Qin Tian pun mencoba untuk mengalah. Dia berkata bagaimana dengan 500 buah pil. Waduh. Tetap saja tetua agung ataupun tetua pertama sangatlah tidak terima ya. Kalau dia memberikan 500 buah pil, bagaimana dengan Cangkong sebagai anaknya yang begitu jenius hanya mendapatkan 10 butir per bulan. Sehingga para tetua di sana pun tidak terima ya dan menanyakan alasan yang begitu bagus mengapa dia haruslah melakukan semua ini. Qin Tian beralasan kalau Chinan memang berhak untuk mendapatkannya karena dia sebagai kepala keluarga telah membuat keluarga Qin benar-benar begitu maju daripada keluarga Fang, dan dia yakin kepada anaknya kalau Chinan bisa mengatasi semua masalah di masa depan untuk keluarga Fang ya. Tetapi tetap saja untuk tetua agung sungguhlah tidak terima. Dia berkata kalau untuk keluarga Qin bukan dia satu-satunya orang yang bisa memutuskan secara sepihak. Karena ini adalah keluarga, jadi mereka haruslah berdiskusi. Sehingga perdebatan tersebut berakhir tanpa adanya solusi ya. Jadi kita nggak tahu hasilnya sama sekali. Sementara itu untuk Chinan yang sudah berada di luar, dia terus-terusan berkultivasi dan berlatih teknik pedang gunturnya ya. Dan pada akhirnya,
Dia berhasil memahami inti dari teknik pedang guntur. Sedangkan untuk Qin Xiao dan lainnya, ternyata juga dia sudah berada di luar. Tetapi mereka sangatlah ketakutan karena tempat ini memang sangatlah berbahaya. Ditambah, Qinan juga pasti akan mengerjai mereka jika dia tahu keberadaan mereka berada di sini. Selagi mereka berbincang, di atas mereka ada seorang gadis cantik yang mencoba memantau mereka. Sembari berkata, ternyata ada juga orang yang terjebak dalam peta tersebut ya. Waduh. Dan dia pun langsung turun mencoba untuk menggoda mereka bertiga. Yang ternyata gadis ini berasal dari keluarga Fang. Seketika, mereka pun mendapati serangan yang membuat mereka langsung terluka parah. Sehingga membuat Qin Xiao langsung mengetahui kalau gadis ini bernama Fang Shui. Dia juga memberitahu kepada mereka bertiga kalau semua ini adalah rencana darinya. Jadi anggapannya mereka ini benar-benar terjebak. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa melaporkan kepada keluarga Qin. Karena untuk saat ini nyawa mereka berada di tangannya. Fang Shui dengan begitu cepat langsung mengambil pedang dan berniat untuk mengakhiri Qin Xiao dan lainnya. Beruntung saja Qinan berada di sana dan langsung menangkis serangan tersebut. Dari bentrokan pedang tersebut juga membuat Fang Shui sangatlah gemetaran. Waduh. Fang Shui menanyakan siapa di hadapannya yang berani untuk menghentikan serangannya. Qinan langsung memperkenalkan dirinya kalau dia ini berasal dari keluarga Qin dan dia menekankan siapapun orang yang berani menyentuh keluarganya maka dia juga akanlah bertindak. Mendengar nama dari Qinan, Fang Shui langsung mengetahui kalau dia itu adalah tuan muda yang katanya jenius tetapi hanya mentok di ranah tingkat 1 saja. Terlebih juga rumornya kalau dia ini mendapatkan banyak sekali pil kultivasi tetapi tidak ada perkembangan. Udah jadi aib keluarga sendiri ini guys. Namun Fang Shui merasa kalau dia memang berada di ranah tingkat 1 tetapi kekuatan fisiknya ini sudah mencapai tingkat ketiga. Dirinya mengakui walaupun nantinya dia bertarung dengan Qinan, mungkin saja itu akan sangatlah sulit. Karena dia ini sudah memiliki tubuh tingkat 3, sedangkan dia berada tubuh tingkat 2. Tetapi untuk Rana, dialah yang menang ya. Qin Xiao mendengar kalau Qinan telah mencapai penempaan tubuh tingkat 3 sungguhlah terkejut ya. Padahal baru kemarin, dia melawannya dengan tubuh tingkat 2. Lalu Fang Shui memberitahu kepada Qinan kalau mereka bertiga yang di belakangnya itu sebenarnya adalah musuh dari Qinan, di mana mereka berencana untuk menghabisi nyawa Qinan di dalam hutan ini. Dan mungkin saja dia bisa membantu Qinan untuk menghabisi mereka bertiga agar masalah ini selesai dan mereka akan bisa bertarung 1 melawan 1. Lalu Qinan menjawabnya kalau keluarga Qin mempunyai sebuah moto. Walaupun mereka saling membenci satu sama lain untuk memperebutkan masalah kultivasi, tetapi jika ada orang asing yang mencoba untuk mengacak-acak keluarga mereka, maka keluarga Qin akan mengesampingkan masalah internal mereka dan mengurusi masalah orang asing terlebih dahulu. Qin Xiao membenarkan hal tersebut dan meminta kepada Qinan untuk bekerja sama mengalahkan Fang Shui. Lantas Fang Shui juga sangatlah kesal karena permintaannya tidak dituruti oleh Qinan dan dia pun menyuruh bawahannya yang berotot untuk menyerang mereka berempat secara langsung, sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Tetapi dengan begitu pengejutnya, Qin Xiao mencoba untuk melarikan diri dengan alasan kalau dia akan memberitahu kepada keluarga Qin untuk mencari bala bantuan. Jadi dia meminta untuk mengulur waktu sebisa mungkin ya. Dan Qinan tidak begitu mempedulikannya, malah membiarkan Qin Xiao untuk pergi dari sana. Ya mungkin kalau di sini dia mungkin jadi beban ya. Fang Shui juga menyuruh bawahannya untuk tidak mengejar mereka bertiga. Karena yang lebih penting berada di sini. Disebabkan di hadapan mereka ini adalah tuan muda. Jika mereka berhasil menangkap tuan muda keluarga Qin, kepala keluarga Fang sudah pasti akan memuji prestasinya guys. Lantas Qinan langsung mencoba untuk memprovokasinya ya.
Tanpa basa-basi, pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Pedang kecil melawan pedang berat ya. Udah tubuhnya kecil pakai pedang berat pula. Sehingga pergerakan dari Jinan lebih cepat daripadanya dan dia pun mendapati serangan hingga terpental. Tetapi untuk bawahan dari Fang Shui juga ikut campur ya, sehingga pertarungan 2 melawan 1 guys. Karena Jinan sudah berada di penempaan tubuh tingkat 3, membuat tubuhnya benar-benar sangatlah sekeras baja. Sampai-sampai si berotot yang mencoba untuk meninjunya, malah dia yang terpental sendirinya. Bahkan juga pedang berat milik dari Fang Shui haruslah terbelah menjadi 2, hanya dengan 1 tebasan dari Jinan. Dan juga dia kembali mendapatkan tinjuan yang langsung membentur pohon. Hal tersebut membuat dia sangat marah semarahnya, sembari berkata kalau dia memastikan akan memotong anggota tubuh dari Jinan menjadi 12 bagian. Wah, Sumanto. Dan mereka berdua pun langsung mengeluarkan kekuatan binatangnya. Dan ini adalah bagian dari ranah kultivasi guys. Untuk Jinan sendiri, dia menantikan untuk pertarungan seperti ini ya. Sebab dia penasaran apakah dirinya ini yang berada di ranah level 1 bisa melawan ranah binatang jiwa yang berada di level 4 dan level 5. Lalu keluarlah teknik pedang guntur. Dengan 1 tebasan saja membuat ledakan spiritual terjadi ya. Sedangkan untuk Jin Xiao yang sudah jauh dari sana, mereka memang tidak berniat untuk mencari bala bantuan, tetapi mereka ini hanya untuk melarikan diri dan melanjutkan misi mereka untuk memasuki ke kolam spiritual. Dan dia mempunyai sebuah ide untuk memberitahu kepada kepala keluarga, yaitu Qin Tian, kalau anaknya ini telah meninggal dunia dalam pertarungan melawan keluarga Fang. Bawahannya menanyakan mengapa Jin Xiao begitu yakin kalau Jinan akan kalah melawan Fang Shui. Jin Xiao memberitahu kalau Fang Shui ini berada di ranah kultivasi binatang level 5 dan itu setara dengan Jin Cekong ya. Jadi dia sangatlah yakin dengan semua ini. Lantas para bawahannya pun langsunglah setuju dengan ide tersebut ya. Selagi mereka beristirahat, ternyata ada yang sedang memantau mereka, yang tak lain adalah seekor harimau yang sudah siap untuk memangsa mereka. Ketika mereka berbalik badan, harimau tersebut sudah tepat di belakang mereka dan langsunglah memangsanya. Waduh, mereka yang meninggal dunia dong. Kembali kepada Jinan yang telah berhasil mengalahkan mereka berdua, bahkan mengikatnya di antara pepohonan ya. Dan dia tidak sengaja mendengar suara harimau yang sedanglah meraung, raul. Hal tersebut membuat dia mempunyai ide untuk menakut-nakuti mereka berdua. Jika tidak memberikan harta kepadanya, maka dia akan meninggalkan mereka berdua di sini dan menjadi santapan makanan siang untuk para monster binatang. Tanpa sengaja juga dia melihat sebuah cincin penyimpanan dan langsunglah mengambilnya. Ketika diperiksa, itu adalah sebuah peta yang menunjukkan ada sebuah harta karun di dalam penggunungan Longhu ini. Lantas dia pun langsung bergegas menuju ke harta karun tersembunyi ya, dan meninggalkan mereka berdua di pepohonan. Singkatnya, dia tiba di tempat kolam spiritual yang dinamakan sebagai Lingyi Gongju. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mencoba untuk menyerap energi di dalam kolam spiritual dengan harapan dirinya bisa melakukan penerobosan dengan begitu cepat. Tetapi apa daya, penyerapan dia ini bukanlah ke tubuhnya, melainkan ke jiwa dewa perang ya. Hingga pada akhirnya, dia pun telah mencapai ke alam penempaan tubuh tingkat keempat. Namun sepertinya, untuk ranah kultivasinya ini tetap tidak meningkat guys. Apa jangan-jangan dia ini berbeda daripada yang lain ya? Lalu selanjutnya, dia pun tetap melanjutkan perjalanan dia menuju ke tempat harta karun tersembunyi yang berada di peta. Sesingkatnya, dia telah tiba di tempat yang telah dituju ya. Ketika dia memasuki celah-celah tebing ataupun sebuah goa, di sana terdapat ada api unggun dan dia mengira kalau itu berasal dari keluarga Fang
yang telah berhasil untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Namun dia juga kelelahan, alhasil dia mencoba untuk beristirahat di api unggun tersebut sembari memikirkan apakah benar untuk Fang Shui mendapatkan harta karun di sini. Jika memang iya, seharusnya dia harus pergi kembali ke kota Lin Sui. Tetapi mengapa dia ini malah mencoba untuk menghadang keluarga Qin? Ditambah, mengapa bisa dia mengetahui letak keberadaan dari Qin Xiao untuk menjalani misi tersebut? Terlebih juga mereka mempunyai peta yang sama. Dari pemikiran ini saja membuat Jinan langsung menyimpulkan, mungkinkah dari keluarga Qin ada yang mencoba untuk berkhianat dan mencoba untuk menghancurkan keluarga Qin secara diam-diam. Namun Jinan sama sekali tidak bisa membuktikan siapa dalang dibalik semua ini ya, karena masalahnya ini minim dengan bukti. Mungkin saja mereka ini secara kebetulan bertemu, tetapi juga dia masihlah tidak percaya ya. Alhasil, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Keesokan paginya, dia yang tersadar dari tidurnya langsung melihat celah kecil di atas, membuat dia sangatlah terkejut dan mencoba untuk keluar dari celah tersebut dan mengatakan kalau celah tersebut memiliki salah satu fluktuasi energi yang begitu menakutkan dan juga sangatlah misterius. Dia yakin kalau celah tersebut telah dibentuk oleh seseorang yang berada di tingkat prajurit raja. Lalu jiwa dewa perangnya pun keluar sendiri sembari memperlihatkan pertarungan jiwa dewa perang melawan jiwa-jiwa yang tersisa ya. Dan Jinan pun langsung mengikuti pergerakan dari jiwa dewa perang. Dengan satu kali tebasan saja, tebing yang berada di depannya langsunglah terbelah menjadi dua bagian. Gila, gara-gara kejadian ini juga membuat dia sangatlah terkejut dan tidak menyangka ternyata dia memiliki kemampuan seperti ini. Apakah ini yang dimaksud sebagai keadaan ketika pedang dan manusia bersatu? Lantas dia pun langsung tertawa dan berkata kalau perjalanan ini benar-benar membuahkan hasil yang begitu indah. Bukan hanya mendapatkan beberapa harta, beberapa pengalaman, namun juga dia mendapatkan sebuah pedang yang sebelumnya bertarung dengan jiwa dewa perang ya. Sementara di aula utama keluarga Qin, Qin Tian, ayahnya dari Jinan, benar-benar kekeh untuk memberikan dia fasilitas yang begitu luar biasa ya. Padahal ini akan membuat kesenjangan bagi semua anggota guys. Dia juga langsung mengumpulkan para dewan tetua yang memberikan hak kepada semua anggota untuk mendapatkan pil ya. Sayangnya di sana tidak ada orang yang berani untuk berbicara. Maka Qin Tian mengatakan kalau mereka tidak berbicara, maka dia akan menganggapnya semuanya setuju. Dan tidak perlu ada yang dibahas lagi ya. Maka pertemuan keluarga ini akan diakhiri. Tak lama dari itu juga, Qin Chen Kong langsung datang dengan memberitahu kepada Qin Tian ada sesuatu yang membuat dia menjadi begitu penasaran. Mengapa seorang Jinan bisa mendapatkan 500 pil penempaan tubuh? Baginya pemberian tersebut udah 10 kali lipat daripada murid lainnya. Dan pastinya ini tidaklah adil. Lalu ketua keempat pun langsunglah menasihati Chen Kong untuk tidak perlu banyak bicara. Karena semua ini telah diputuskan oleh para tetua ya, dan dia tidak perlu lagi untuk bertanya seperti ini. Tetap saja ya, Chen Kong melanjutkan untuk keluhannya. Sebab dengan ketidakadilan seperti ini, membuat semua murid pasti akanlah menentang. Jadi, dia meminta untuk penjelasannya kepada Qin Tian. Dan jika memang Qin Tian bisa meyakinkan para murid ataupun anggota lainnya, maka dia tidak akan lagi membahas tentang semua ini. Tetapi dia yakin kalau dia akan sangat sulit untuk meyakinkan semua para anggotanya. Lantas Qin Tian menjelaskan kepadanya
karena dia telah memotong sumber daya dia sendiri ataupun hak dia untuk mendapatkan pil dan dia berikan semua kepada Jinan. Jadi selama 1 tahun lebih, dia tidak akan mendapatkan sumber daya sama sekali ya. Ini namanya ayah sedanglah berkorban guys. Mendengar itu, Chen Kong langsung berterima kasih atas penjelasannya. Karena tidak ada yang dirugikan sama sekali ya. Lalu ayah Chen Kong juga membuka suara. Kalau dia memberikan sumber dayanya kepada Jinan, dia sebagai kepala keluarga pasti akan ketertinggal yang namanya kultivasi. Dan dia menanyakan bagaimana caranya Qintian untuk meningkatkan kultivasinya. Dan bagaimana cara dia untuk melindungi seluruh keluarga Qin. Mendengar itu membuat semua para tetua menjadi bertanya-tanya bagaimana cara dia meningkatkan tingkat kultivasinya jika dia tidak mempunyai sama sekali sumber daya ya. Sehingga tetua kedua meminta untuk pertimbangkan kembali karena kepala keluarga ini haruslah menjadi fondasi yang begitu kuat untuk keluarga mereka. Tetap saja Qintian bersikeras tentang semua ini, yang membuat tetua kedua benar-benar sangatlah marah. Dia meminta keinginan egois dia ini telah membahayakan keselamatan keluarganya juga. Jika dia memang masih bersikeras, maka kedudukan kepala keluarga hendaknya digantikan oleh orang yang begitu layak. Ucapan tersebut juga membuat semua dewan tetua sungguhlah terkejut ya. Karena perdebatan ini malah berujung dengan masalah yang begitu besar. Sebab permintaan untuk menggantikan kepala keluarga itu adalah hal yang begitu tabu guys. Sesingkatnya, Jinan pun telah kembali pulang dan dia pun menjadi bahan pembicaraan oleh semua orang ya. Semua murid menjadi begitu iri kepadanya, tetapi mau bagaimana, dia mempunyai ayah sebagai kepala keluarga dan juga mempunyai ayah yang begitu baik. Untuk Jinan, dia tidak begitu mempedulikannya. Yang terpenting, dia mendapatkan 500 pil dari ayahnya ya. Dan dia pun bertemu dengan Paman Qin. Di sana, dia telah diberikan 500 pil penekan tubuh yang disiapkan oleh ayahnya sendiri. Jinan pun sungguhlah senang dan langsung mengambilnya, serta menanyakan mengapa ayahnya tidak berada di sini. Pamannya memberitahu kalau sang ayah sedanglah menghadiri pertemuan keluarga. Jinan pun menjadi curiga sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini. Pamannya pun langsung memberitahu apa yang sebenarnya ya. Apakah dia tahu karena 500 pil tersebut membuat ayahnya tidak lagi dipercayai oleh semua tetua. Dan pamannya memberikan sebuah peringatan jika nanti ayahnya tidak lagi menjadi kepala keluarga, maka semua ini karena dirinya yang ngelunjak meminta 500 pil. Yang ternyata pamannya juga sebenarnya tidak terima dengan semua ini. Sebab Qintian telah mengorbankan semuanya dari martabat, harga diri, bahkan nyawanya pun hanya untuk menukarkan 500 pil untuk anaknya ya. Mendengar itu membuat Jinan benar-benar sangatlah marah dan dia tidak sengaja mengeluarkan aura spiritualnya yang membuat sang paman langsunglah terkejut. Kembali kepada pertemuan keluarga, Qintian tidak begitu mempermasalahkan. Walaupun nantinya dia tidak menjadi kepala keluarga, dia hanya meminta kepada mereka semua, carilah kepala keluarga yang begitu bijaksana. Sebab sejak dia menjadi kepala keluarga, keluarga Jin benar-benar sangatlah sejahtera, yang dimana mereka mendapatkan ribuan pil penekan tubuh ditanamkan setiap tahunnya. Padahal dia berpikir kalau seluruh keluarga Jin ini telah berdedikasi kepada hidup mereka masing-masing dan juga kepada keluarga mereka, atau saling membantu satu sama lain. Tetapi sekarang hanya dengan dia mengambil 500 pil saja, mereka malah mempermasalahkan ini semua, sembari mengeluarkan aura spiritualnya, membuat tetua kedua juga sungguhlah kesal ya. Dia meminta jangan pernah berpikir untuk mengandalkan kultivasi dan serangannya dalam menakut-nakuti semua orang di sini. Karena keluarga Qin masih bisa sejahtera di tangan kepala keluarga yang baru. Ayahnya Chen Kong langsunglah mencoba memprovokasi semua tetua di sini. Karena sebentar lagi, utusan Sekte Xuanli akan datang ke kota Lin Sui.
Dan untuk anaknya, yaitu Changkong, telah secara resmi ditunjuk sebagai murid sekte Xuanling. Mendengar itu, semua tetua di sana langsunglah terkejut. Karena guys, sekte Xuanling itu adalah salah satu tanah suci seni bela diri yang didamba-dambakan oleh semua orang. Bahkan sampai saat ini saja, kota Linshui tidak pernah memiliki murid yang bergabung dengan sekte Xuanling. Tetapi sekarang, Changkong telah resmi menjadi murid sekte Xuanling. Pasti akan membuat keluarga Qin benar-benar sangatlah terkenal. Apa iya? Sehingga membuat semua tetua langsunglah berubah pikiran dengan menganggap kalau Qin Tian sudah tidak cocok lagi menjadi kepala keluarga Qin. Dan mereka pun setuju untuk menggulingkan posisi kepala keluarga dari Qin Tian. Bahkan mereka juga mengembalikan semuanya kalau 500 pil itu seharusnya diberikan kepada Changkong daripada Jinan yang memiliki kultivasi yang begitu sampah. Wah, mulutnya kejam sekali. Sehingga mereka pun langsunglah bersorak-sorak ataupun demo untuk menurunkan jabatan dari Qin Tian. Sedangkan untuk Qin Tian, dia pun langsung tertawa. Karena dia baru menyadari semua ini juga adalah rencana dari Changkong dan juga ayahnya yang selama ini ingin sekali menggantikan posisi dia sebagai kepala keluarga. Dan pintu pertemuan keluarga langsunglah dihancurkan oleh Jinan yang sudah marah besar. Dia pun langsung bertanya kepada Changkong apakah dia yang memulai semua ini dan mencoba untuk menggulingkan jabatan ayahnya. Kedatangannya juga membuat semua orang di sana langsung terkejut dengan menanyakan apa yang ingin dia lakukan di sini. Apakah dia ingin mencoba untuk memberontak? Lantas, Jinan pun langsung mengembalikan kepada mereka semua. Bukankah mereka semua yang mencoba untuk memberontak kepada keluarga Qin? Ayahnya Changkong langsunglah angkat bicara. Kalau tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk Qin Tian, dan dia tidak mempunyai hak sama sekali. Qin Tian juga menyuruh Jinan untuk keluar dari sini ya, karena tempat ini bukanlah tempat yang harus dia datangi. Namun, Jinan tidak mendengarkan ucapan dari ayahnya. Di sini, dia angkat bicara. Pada analisa terakhirnya, mereka semua ini memang tidak suka dengan dirinya karena tidak memiliki bakat sama sekali, tetapi mendapati hak 500 pil untuk dirinya. Mendengar itu, Changkong yang sudah sangat dendam kepadanya, dia akan memberikan kesempatan. Selama Jinan bisa mengalahkan dirinya, maka mereka akan melupakan semua masalah ini ya. Sontak, Jinan pun langsung menerima tantangan tersebut ya. Karena hari ini, dia akan membungkam semua mulut orang, terutama dengan mulutnya Changkong. Lalu, di dalam arena, semua anggota keluarga Qin begitu antusias untuk melihat pertarungan tersebut ya. Untuk Qin Tian, dia begitu bangga dengan anaknya karena memiliki keberanian untuk menantang orang yang lebih kuat. Dan dia menekankan untuk masalah ini, tidak ada hubungan untuk menurunkan dia sebagai kepala keluarga. Jinan pun meminta kepada ayahnya tidak perlu khawatir, karena dia bisa mengatasinya ya. Sedangkan untuk para dewan tetua di sana, sudah menganggap kalau pertarungan ini akan dimenangkan oleh Changkong dengan begitu mudah. Karena Changkong ini sudah naik ke level keempat ya. Jadi mereka ingin sekali melihat bagaimana Jinan untuk menghadapi Changkong. Sedangkan untuk Changkong yang sudah begitu percaya diri untuk menang, dia menyuruhnya untuk mengalah saja daripada dia harus terluka parah. Tetapi Jinan langsunglah memotong pembicaraannya untuk meminta mulai saja pertarungannya. Ucapan tersebut membuat Changkong sungguhlah tertawa keras ya. Sehingga dia pun langsunglah mengerahkan serangan pertama. Tetapi dapat dihindari dengan begitu mudah. Sampai-sampai semua serangannya dihindari, membuat semua orang sungguhlah terkejut-kejut. Changkong yang kesal mencoba memprovokasinya ya. Apakah dia ini hanya bisa menghindar dan menghindar saja? Mendengar itu, Jinan pun langsunglah menjawab pertanyaannya dengan cara menerjang yang membuat bentrokan kekuatan terjadi.
Dari bentrokan tersebut juga membuat Cangkong benar-benar terpental. Semua orang yang menonton langsung mempertanyakan kemampuan dari Cangkong, apakah itu benar atau tidak. Karena Jinan yang jelas-jelas di bawahnya sangatlah jauh, bisa-bisanya mengimbangi kemampuan dari Cangkong. Tetapi ada yang masih pro kepada Cangkong ya, dengan berkata kalau Cangkong masihlah belum mengeluarkan tinju aslinya, karena dia khawatir kalau Jinan akan mati dengan satu pukulan saja. Gila. Kayaknya tadi tinjunya sangatlah keras. Lalu Cangkong mulai serius dengan mengeluarkan kemampuan harimau putihnya. Tetua yang melihat itu sungguhlah bangga kepada Cangkong karena untuk orang yang bisa berkomunikasi ataupun mengendalikan harimau putih, dapat dikatakan dia ini telah benar-benar memahami seni bela diri harimau yang begitu ganas. Terlebih dia juga bisa mengendalikannya dalam waktu setengah bulan. Qin Tian pun menjadi begitu khawatir kepada anaknya. Karena kemampuan tersebut bisa saja untuk menyakiti anaknya ya. Tetapi ayah dari Cangkong langsunglah menahannya dan meminta untuk tidak ikut campur dalam pertarungan kecil ini. Sedangkan untuk Jinan, dia pun langsung mengeluarkan pedang gunturnya. Cangkong menanyakan mengapa dia tidak mengeluarkan kemampuannya juga. Jinan hanya membalasnya untuk melawannya tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual. Wadidaw. Ucapan tersebut juga membuat Cangkong sungguhlah sangat kesal dan menerjangnya. Tetapi sayangnya, satu kali tebasan saja, harimau tersebut langsunglah lenyap. Begitu juga dengan Cangkong haruslah terpental. Semuanya pun langsunglah menjadi begitu heran. Mengapa Jinan bisa mengalahkan Cangkong yang berada di level 4? Sedangkan dirinya berada di roh bela diri tingkat pertama ya. Setelah kemenangannya, mereka pun langsung menanyakan kepada Jinan, mengapa dia bisa mengalahkan Cangkong. Padahal ranah kultivasinya ini masihlah berada di roh bela diri tingkat pertama ya. Jinan pun langsung memberitahunya kalau akhir-akhir ini dia telah berkultivasi dan berhasil mencapai tempering tubuh tingkat keempat. Ingat ya guys, kultivasinya itu sangatlah bermacam-macam. Mendengar itu, ayahnya pun langsunglah tertawa senang. Karena dia telah menyimpan sebuah rahasia selama ini. Lalu, Jinan pun meminta kepada Cangkong untuk tidak pernah membuat masalah di keluarga Qin. Dan juga jangan pernah mencoba untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi untuk ayahnya Cangkong ataupun tetua kedua langsung menanyakan kepadanya bagaimana bisa jiwa bela diri kelas 1 dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Dia menganggap kalau Jinan telah menggunakan metode yang begitu curang dan dia menanyakan kembali metode curang apa yang dia gunakan. Waduh, Jinan pun langsung mempertanyakan bagaimana bisa dia mengatakan dirinya curang. Padahal sudah sangatlah jelas mereka mendapati beberapa pil dalam 1 bulan sekali. Namun tetap saja Cangkonglah tidak terima dengan kekalahan ini. Dia menanyakan jika tidak melakukan kecurangan, bagaimana bisa dia mengalahkan dirinya untuk hari ini. Waduh, percaya diri sekali ya kalau dirinya jauh lebih kuat daripada MC utama. Dia pun langsung menjelaskan kepada semua orang kalau dirinya ini memiliki bakat yang jauh lebih luar biasa daripada Jinan. Dan dia juga telah terpilih menjadi murid dari Sekte Xuanling. Dengan begitu, dia memastikan akan lebih baik daripada sekarang ini dan akan membayar semua perbuatan Jinan di masa depan mendatang. Iya, lalu dia pun langsung pergi dari sana. Sedangkan untuk Jinan sendiri, dia tidak boleh mengungkapkan semua kartu trufnya ya, ataupun semua rahasianya. Setelah itu juga, Jinan pun langsung menanyakan kepada semua para tetua yang hadir di sini. Karena hasilnya telah ditentukan, dia menanyakan kembali kepada mereka semua, apakah mereka masih ingin tetap untuk menurunkan jabatan dari ayahnya. Secara tiba-tiba juga, para dewan tetua langsunglah berubah drastis ya. Mereka malah mengusulkan untuk mengerahkan 500 pil kepada Jinan guys. Waduh.
Bahkan bukan 500 pil saja, melainkan 1000 pil ya, wadidaw. Karena para dewan tetua sudah sangatlah yakin jika Cinan yang memegang kekuasaan di keluarga Qin, maka akan menjadi begitu sejahtera. Bahkan juga keluarga Qin akan sangatlah terkenal. Setelah masalah ini selesai, Cinan pun menanyakan apakah para tetua yang hadir di sini pernah melihat kalau ayahnya ini bermalas-malasan dalam bekerja atau memimpin keluarga mereka menjadi begitu sejahtera. Seharusnya mereka bisa melihat dengan prestasi ayahnya, yaitu membuat Cangkong bisa dimasuki ke dalam sekte Xuanling tanpa adanya persyaratan sama sekali. Dikarenakan untuk menjadi murid sekte Xuanling bukan hanya bakat saja, melainkan asal-usul serta latar belakangnya haruslah dilihat ya. Jadi, anggapan dari Cinan, mengapa dia bisa masuk ke dalam Akademi Sekte Xuanling, semua ini berkat dari ayahnya, yang telah membuat nama keluarga Qin benar-benar begitu baik di mata orang luar. Semua ucapan dari Cinan ini ada benarnya guys. Dan satu nasihat terakhir dari Cinan untuk mereka semua. Jika hati mereka benar-benar sudah mati, apa gunanya menjaga keluarga Qin? Karena yang mereka tuju hanyalah sebuah kekuasaan. Gile. Alhasil, semua orang yang mendengar itu langsunglah tertunduk lemas ya. Yang berarti mereka telah mengakui kesalahannya guys. Wayau. Sementara, di ruangan kepala keluarga Fang, yaitu Fang Li, kedatangan dari anaknya yang bernama Fang Rulong. Dia menanyakan mengapa ayahnya ini malah mencoba untuk menyuap seseorang yang berada di keluarga Qin. Waduh, ternyata ada mata-mata toh. Ternyata tujuan dari Fang Li, dia ingin sekali memusnahkan keluarga Qin sepenuhnya. Maka dari itu, dia telah menyuap seseorang untuk menghancurkan dari dalam saja. Tidak perlu menghancurkan dari luar ya. Lalu, Fang Rulong meminta kepada ayahnya, sebetulnya dia tidak perlu khawatir. Karena di mata dirinya, generasi muda keluarga Qin hanyalah seekor semut saja. Ditambah, untuk 3 hari ke depan, seleksi dari Sekte Xuanling akan segera dimulai. Dan dia memastikan akan menyapu keluarga Qin di depan 2 utusan tersebut. Lalu juga, Fang Li menanyakan kepada Rulong apakah Sweer sama sekali belumlah kembali. Karena dia sudah keluar beberapa hari ini dan belum kunjung kembali. Rulong pun meminta kepada ayahnya tidak perlu khawatir. Dan dia akan mengirimkan seseorang untuk mencari keberadaannya ya. Waduh, udah mati atau belum tuh bocah? Kembali kepada Cinan, pamannya meminta maaf kepada dirinya karena sebelumnya dia terlalu cemas dengan status kepala keluarga dari Qintian dan dia meminta untuk jangan memasukkan ke dalam hati ya. Cinan pun memaafkannya dan tidak begitu mempermasalahkannya karena dia juga tahu kalau paman Cie ini benar-benar melakukan demi kebaikan ayahnya ya. Lalu Qintian pun memberikan sebuah kabar buruk kalau untuk kedepannya dia sebagai kepala keluarga sepertinya tidak bisa lagi memberikan 500 pil kepada Cinan. Beruntung saja Cinan ini tidak begitu serakah ya. Dia berkata untuk 500 pil ini sudah sangatlah puas untuk dirinya. Jadi sekarang, dia meminta izin untuk menyerap 500 pil tersebut. Setelah Cinan memasuki rumahnya, Paman Tie menanyakan kepada Qintian, seharusnya dia terlihat bahagia karena Cinan telah berhasil mengalahkan Cangkong. Tetapi yang dipikirkan ayahnya, ini semua ada hubungannya dengan keluarga Fang. Jika nantinya Cinan haruslah menghadapi Fang Rulong, itu sangatlah sulit. Karena dia tahu Fang Rulong termasuk orang yang paling berbakat daripada Cangkong. Ditambah keluarga Fang ini memiliki banyak sekali rencana yang begitu kejam hanya untuk menjatuhkan keluarga Qin ya. Wadidaw. Setelah beberapa kultivasi selesai, Cinan merasakan kalau dia ini telah melakukan penerobosan dan juga mempunyai kemampuan baru, di mana matanya bisa melihat 100 meter lebih jauh, ditambah dia juga bisa melihat tekstur pohon yang begitu jelas ya. Dia merasa kalau jiwa dewa perangnya ini telah mencapai tingkat 8. Gila. Namun yang dia bingung sampai saat ini, mengapa jiwa dewa perang ini memilih dirinya?
Apakah ini sebuah takdir ataupun sebuah kebetulan ya? Namun yang terpenting, dia tidak mau memikirkan hal tersebut ya, karena faktanya dia mempunyai jiwa dewa perang. Jadi dia juga haruslah mengandalkan kekuatan ini untuk melindungi keluarga Qin. Keesokan harinya, di tempat kedai makanan, itu adalah tempatnya orang-orang untuk bergosip dan juga memberikan informasi yang begitu akurat. Contohnya, dengan pria tiga ini yang berkumpul, salah satu dari mereka berkata, kalau Sekte Xuanling telah mengangkat Qin Changkong menjadi murid utama mereka. Dan dia penasaran kepada keluarga Fang, apakah masih bisa sombong dengan semua ini ya? Dikarenakan untuk Fang Rulong sama sekali tidak mendapati undangan kalau dia akan menjadi kandidat yang paling terpenting di Sekte Xuanling. Tetapi temannya berkata, percuma saja dia diundang secara resmi untuk Sekte Xuanling, dia saja tidak bisa mengalahkan Qinan, apalagi untuk mengalahkan Fang Rulong nanti di kompetisi seleksi ya. Dan untuk si gemuk satu ini berkata, sepertinya mereka ini masihlah harus menderita karena kemarahan dari keluarga Fang. Lagi-lagi dia mempunyai sebuah pernyataan kalau Qinan bisa menang itu telah melakukan kecurangan ya. Sebab bagaimana mungkin dia mengalahkan Qin Changkong yang tidak memiliki semangat bela diri. Namun temannya berkata kalau Qinan sama sekali tidak melakukan kecurangan. Sebab bibi dan paman dia ini berada di keluarga Qin. Dan mereka telah melihat secara langsung pertarungan tersebut. Namun tetap saja, dari antara mereka masih ada yang pro kepada Qin Changkong dan menganggap kalau Qinan ini masih jauh lebih lemah dan pertarungan sebelumnya itu telah melakukan kecurangan. Iya. Pada malam harinya, Qin Changkong masihlah tidak terima dengan kekalahannya. Namun sang ayah masih mempunyai rencana untuk menjadikan dia lebih kuat lagi. Contohnya, dia akan memberikan rumput spiritual kepadanya. Entah dapat dari mana, padahal mereka semua ini dibatasi untuk mendapati sumber daya kultivasi guys. Qin Changkong pun langsunglah menerimanya sembari mengatakan kalau dia harus memberitahu dan membuktikan kepada orang masa depan keluarga Qin ada di tangannya, yaitu Qin Changkong. Ayahnya juga meminta kepada Changkong selama dia diterima oleh Sekte Xuanling sebagai murid, maka dirinya bisa menyingkirkan Qinan di masa depan mendatang. Jadi untuk saat ini fokuslah dalam pelatihan dia dan diterima oleh Sekte Xuanling. Sementara itu, Qinan tetap berkultivasi dengan menggunakan 500 pilnya ya. Di dalam hatinya dia bertekad untuk jangan pernah mengendur dalam pencerahan dan juga latihan, ataupun tidak boleh leha-leha. Singkatnya, beberapa hari pun telah berlalu, kultivasi dia juga masihlah berlanjut. Tetapi untuk hari ini, dia mengalami penghambatan guys. Antara dia kekurangan pil ataupun pil tersebut sudah tidak bisa membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Lalu Paman Tie pun datang dengan tampang terkejut ya. Dia tidak menyangka kalau Qinan telah mencapai penempaan tubuh tingkat kelima. Baginya itu adalah sangat yang mustahil dan dia meningkatkannya hanya membutuhkan beberapa hari saja. Qinan pun langsung merendah untuk meroket kalau dia ini hanyalah beruntung saja. Tetap saja, Paman Tie mengatakan itu bukanlah sebuah keberuntungan. Dan dia meyakinkan kalau Tuan Muda Qinan pasti akan terpilih dalam pemilihan Sekte Xuanling esok hari. Dan kedatangan dia ke sini bukan hanya untuk memberitahu kalau Sekte Xuanling akan melakukan seleksi esok hari. Tetapi juga dia akan memberikan teknik pedang guntur lanjutan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia berharap dengan teknik lanjutan ini bisa bermanfaat kepada Qinan nantinya. Dan jika Qinan mempunyai pertanyaan untuk buku tersebut, maka dia tidak boleh ragu dan tanyakan saja kepadanya, maka dia akanlah membantunya sebisa mungkin. Lalu Qinan pun langsung menerimanya dan berterima kasih banyak karena sebetulnya dia juga membutuhkan teknik lanjutan dari pedang guntur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membukanya dan memahami semua isi dari teknik tersebut ya.
Tak lama dari itu juga, adiknya Shonan, yaitu Qin Xiao, yang biasa Mimin panggil sebagai Qin Qin, kedatangannya untuk meminta penilaian kepada Qinan karena baru saja dia berhasil membuat kue. Tetapi Paman Tie langsunglah menahannya dan memintanya untuk tidak mengganggu dia dalam memahami teknik pedang guntur lanjutan, sembari berkata kalau upacara seleksi akan diadakan esok hari dan tidak ada waktu untuk menunda ini semua. Jadi hari ini adalah kesempatan terakhir dia untuk melakukan semua pelatihan agar dia bisa lolos untuk seleksi esok hari. Alhasil, Qin Qin juga yang begitu penasaran memutuskan untuk berada di sini dan melihat perkembangan dari sang kakak. Sampai-sampai cuacanya benar-benar berubah, Qinan masih berada di tempat yang sama dan masih membaca buku tersebut ya. Qin Qin yang begitu khawatir meminta kepada sang kakak untuk mempelajarinya di dalam saja. Tetapi Paman Tie langsunglah menahannya dan meminta untuk jangan ganggu dirinya. Dia yakin kalau Tuan Muda Qinan sebentar lagi akanlah selesai. Tetap saja untuk Qin Qin khawatir kalau dirinya ini akan tersambar petir. Terlebih bukunya juga akan basah dan tidak akan mudah untuk dipahami. Namun siapa sangka kalau Qinan langsung melakukan perlindungan kilat, yang dimana ini dikatakan sebagai arti dari pedang atau niat pedangnya. Paman Tie sendiri tampak terkejut dan tidak menyangka. Kalau dia bisa menguasai satu kemampuan kurang dari 1 hari. Menurutnya, Tuan Muda Qinan ini sebenarnya telah memahami arti pedang ataupun niat pedang dari alam dewa. Mendengar itu, Qin Qin pun tampak senang dengan semua ini ya, karena kakaknya benar-benar begitu jenius dan luar biasa. Dan pada akhirnya, cuaca hujan tiba-tiba berhenti dan kini menjadi begitu cerah. Ternyata selama ini, Qinan terlalu fokus untuk membaca buku guntur tersebut ya. Dikarenakan dia sama sekali tidak menyadari kalau tadi itu sedanglah hujan. Lalu Paman Tie berkata kepadanya kalau dia ini memiliki konsentrasi yang begitu luar biasa. Matane. Namun yang terpenting, dia pun langsung memberikan sebuah selamat karena dia telah mencapai kondisi untuk menggabungkan manusia dan pedang. Ia sebut saja sebagai niat pedang. Untuk Qinan sendiri, dia merasa kalau dirinya ini belum memahami arti dari niat pedang ya. Dan tetap saja dia berterima kasih kepadanya karena semua ini berkat catatan dari Paman Tie. Jika tidak, mana bisa dia melakukan semua ini guys. Lalu Qin Qin begitu kepo kepadanya apa maksud dari manusia dan pedang bersatu. Lalu Qinan pun menjelaskan kalau manusia dan senjata itu bisalah bersatu, di mana kedua objek tersebut memiliki pikiran yang sama untuk bertarung. Jadi tidak ada yang namanya miskomunikasi. Ya, pada intinya, jika telah memahami arti niat pedang, untuk bertarung itu jauh lebih mudah. Karena di Tonghua ini, sebuah pedang ataupun senjata memiliki jiwanya masing-masing. Jadi mereka bisa bersatu dengan manusia ataupun berkolaborasi untuk menjadi lebih kuat bersama-sama. Lalu mereka bertiga pun langsunglah teringat kalau hari ini adalah hari seleksi untuk memasuki sekte Xuanling dan mereka haruslah bergegas pergi ke sana. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang bermain catur Cina dan dia juga sedang menunggu hujan reda. Setelah hujan itu benar-benar reda, tetua yang di hadapannya berkata kalau dia sudah bisa memulai seleksi sekte Xuanling. Wadidaw, ya kemungkinan besar dia sudah pasti utusan dari sekte Xuanling. Di tengah-tengah pusat kota Linshui ada sebuah arena dan disinilah tempat mereka untuk melakukan seleksi ujian ya. Untuk keluarga Fang meminta kepada Fang Rulong untuk tidak gugup karena segala sepenuhnya ada di tangan mereka. Ya pada intinya mereka akan berhasil memasuki sekte Xuanling. Fang Rulong juga menganggap kalau semua yang berada di sini gampang sekali untuk dihadapi. Gila, terlalu percaya diri serta meremehkan itu tidaklah baik. Sedangkan untuk Qinan juga sudah berada di sana. Dia pun melihat sosok dari Fang Rulong.
Namun ketika dia ingin melihat dengan begitu detail, secara tiba-tiba dia merasakan tekanan yang begitu kuat. Dan dia pun langsung menoleh ke atas, yang ternyata itu adalah gadis sebelumnya. Hal tersebut juga membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Dan inilah pertama kalinya Qinan langsung berkeringat dingin. Karena semua ini dia menyimpulkan utusan dari Istana Xuanling benar-benar sangatlah luar biasa. Sehingga Qinan pun tidak bisa mengatur napasnya, membuat dia langsung engap-engapan guys. Udah kayak lari 5 km lebih ya. Xiao Qin yang melihat Qinan begitu ketar-ketir, dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Qinan tidak mau memberitahu kejadian tersebut ya. Karena jika ketahuan, mungkin saja dia akan mempermalukan keluarga Qin. Lalu untuk keluarga Fang langsunglah memperkenalkan diri. Yang dimana kita tahu ketua keluarga ini bernama Fang Li. Dia pun langsung memberikan hormat kepada dua utusan sekte Xuanling. Begitu juga dengan keluarga Qin ataupun Qin Tian telah membawa anak-anak keluarga Qin untuk menemui kedua utusan sekte Xuanling, atau lebih tepatnya mengikuti kompetisi ini ya. Tanpa basa-basi, mereka semua pun langsunglah dikumpulkan dan disuruh untuk mengambil urutan mereka masing-masing. Satu persatu dari mereka pun langsunglah mengambil undian tersebut ya. Untuk Qinan sendiri, entah disebut keberuntungan ataupun kesialan, kalau dia ini memimpin nomor 1 ataupun urutan pertama. Hal tersebut membuat ayahnya langsunglah menghela napas. Waduh, berbeda dengan Xiao Qin, dia sungguh sangatlah percaya dengan kemampuan kakaknya. Dia pasti akan menjadi nomor 1 di kompetisi ini. Lalu sesuai urutan, nomor 1 akan bertarung dengan urutan terakhir. Contohnya seperti Qinan yang mengambil nomor 1 akan melawan murid yang mengambil nomor 20 ya. Siapa sangka guys, ternyata Qin Xiao tidak meninggal dunia gara-gara diterkam oleh harimau di pegunungan Longhu. Dan dia pun langsunglah memamerkan kemampuannya. Kalau dia berada di dalam bahaya kematian di pegunungan Longhu. Dan dia bisa keluar dari pegunungan tersebut dan dia tidak takut dengan siapapun. Gile, sombong kali. Tetapi dia terkejut ketika lawannya adalah Qinan sendiri. Membuat Qin Xiao langsunglah ketar-ketir mengapa dia harus melawan Qinan. Hal tersebut juga membuat Qinan langsunglah tertawa serta mencoba untuk menjahilinya kalau semua ini sudahlah ditakdirkan. Lalu kedua utusan tersebut pun meminta kepada mereka untuk mulai sekarang juga. Jangan buang waktu mereka hanya untuk melihat mereka berbicara satu sama lain. Untuk salah satu pria utusan ini menganggap kalau kompetisi seleksi ujian ini akan menjadi sangatlah membosankan. Ternyata sombong juga toh. Sedangkan untuk Qin Xiao yang sudah mengetahui kemampuan dari Qinan, dia pun langsunglah ketar-ketir sembari menanyakan kalau dia tidak akan bertindak kejam kepadanya, bukan? Karena mereka berdua berasal dari keluarga Qin. Tetapi Qinan berkata kalau dia akanlah bertindak kejam sekaligus membayar semua perbuatannya, yang dimana dia mempunyai masalah pertama tentang memprovokasi keluarga Qin kepada dirinya. Dan untuk masalah kedua, dia ini adalah pengkhianat di pegunungan Longhu, padahal dirinya mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi dia malah meninggalkan dirinya. Qinan pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Dan dia ternyata sudah mencapai penempaan tubuh tingkat kelima. Ditambah, dia juga telah mengerti arti dari pedang ataupun niat pedangnya. Dan pantas saja, pria utusan dari sekte Xuanling tidak begitu suka dengan keluarga Qin. Dikarenakan pria satu ini telah bersengkongkol ataupun bekerja sama dengan keluarga Fang. Entah apa rencananya, tetapi dia berpihak kepada keluarga Fang guys. Dia juga menjadi sangat kesal mengapa kepala keluarga Fang tidak memberitahu ada salah satu keluarga Qin yang mempunyai kemampuan seperti ini. Kembali kepada Qin Xiao yang sudah sangatlah ketar-ketir, dia pun langsung menyerah dari pertandingan ini. Lalu Qinan menyuruhnya untuk keluar dari arena, membuat Qin Xiao langsunglah melakukan guling-guling sampai keluar arena. Agak lucu juga ya. Alhasil, kemenangan pertama pun dapat dipegang oleh Qinan. Dan seperti biasa, ada saja yang tidak suka dengan kemampuan dari Qinan.
Contohnya seperti Cangkong, kalau dia ini masih meremehkan kemampuan dari Chinan. Begitu juga dengan Fang Rulong yang belum tahu apa-apa tentang Chinan. Dia berkata, dia memang memiliki tubuh yang begitu kuat, tetapi dia hanya memiliki ranah kultivasi sampai semangat bela diri kelas 1. Baginya, itu telah ditakdirkan untuk menjadi orang yang begitu sampah. Mulutnya perlu diplester nih orang. Sesingkatnya, setelah beberapa peserta telah melakukan ujiannya, kini kita diperlihatkan pertarungan dengan Fang Rulong, yang dimana dia benar-benar meremehkan keluarga Qin, karena sebelum-sebelumnya keluarga Qin telah mengalami kekalahan yang begitu telak daripada keluarga Fang. Dan dia mengatakan kalau keluarga Qin ini memanglah sekelompok sampah. Tetapi dia bisa berkata seperti itu dikarenakan dia mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Contohnya saja seperti pertarungan ini, dia menyerang lawannya tanpa menyentuh sama sekali, yang dimana dia memberikan tekanan yang begitu kuat ke arah lawannya ya. Padahal lawannya ini sudah sekeras mungkin untuk menahan tekanan tersebut, dan dia pun akhirnya mengaku untuk menyerah. Siapa sangka kalau Fang Rulong masihlah belum puas untuk menindasnya. Dia pun langsung melanjutkan tekanan spiritual tersebut, membuat lawannya ini benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya berbaring di sana saja. Lalu selanjutnya, dia pun langsunglah menginjakan kaki di kepalanya guys. Memang sangatlah tidak sopan ya, perlu diberikan pelajaran. Lalu Rulong memberikan sebuah peringatan kepada dirinya, dan ini berlaku kepada semua orang. Siapapun yang mencoba untuk melawannya, mereka tidak mempunyai hak untuk mengakui kekalahan di depan dirinya. Jadi pada intinya, dia ingin bertarung hidup dan mati. Secara mengejutkan, dia pun langsunglah menendang pria tersebut hingga keluar dari arena dan juga menghancurkan beberapa properti di sana ya. Tindakan tersebut juga membuat semua orang langsunglah tercengang. Cangkong pun begitu kesal karena yang dihajar itu berasal dari keluarga Qin, dan dia mengatakan kepada Fang Rulong kalau dia ini sangatlah kejam. Rulong hanya membalasnya, orang lemah seperti dia tidak punya hak untuk mengaku kalah, lebih baik untuk dihabisi agarlah tidak bertebaran di mana-mana. Kata-kata tersebut sebenarnya sudah mengarah dengan sebutan sampah. Qin Tian juga tidak terima dengan anggotanya yang telah melakukan semua ini. Dia menanyakan kepada keluarga Fang apa artinya dengan semua ini. Padahal ini hanyalah sebuah kompetisi seleksi dan mengapa mereka mencoba untuk sengaja menyakiti seseorang ya. Namun keluarga Fang memiliki pembelaan kalau dalam pertarungan, kalau kejadian seperti ini sudah pasti akan terjadi. Jadi dia meminta untuk jangan salahkan Fang Rulong. Mendengar itu, Chinan pun menganggap itu hanyalah sebuah alasan belaka karena ini bukanlah pertarungan serius, melainkan sebuah seleksi di mana mereka bisa menyerah. Lalu Chinan pun mencoba untuk menentangnya. Tetapi ya mau gimana guys, utusan dari Sekte Xuanling telah bekerja sama dengan keluarga Fang. Pria utusan satu ini pun langsunglah menengahi mereka dengan berkata para murid yang tidak memiliki kemampuan yang setara harus bisa menerima kalau dia akan terluka di dalam kompetisi ini. Jadi dia meminta untuk tidak membesar-besarkan masalah ini guys. Wah, ini kayaknya perlu dibabat habis juga sih orang. Alhasil, mereka semua pun langsunglah memberikan hormat dan tidak bisa berkata-kata karena Sekte Xuanling adalah sekte paling terbesar di antara kota mereka ya. Jadi ya harus memberikan hormat dan hanya bisa mengikuti kemauan dari utusan tersebut. Tidak untuk Chinan, dia tidak memberikan hormat dan terus menatap ke arah pria utusan tersebut ya. Seakan-akan dalam hatinya, dia akan menghabisi nyawanya jika berani macam-macam dengan keluarga Qin. Gadis utusan tersebut juga tidak sengaja melihat Chinan yang menatap ke arah temannya dengan begitu tajam, serta mengeluarkan tekanan yang begitu kuat, dan dia merasa kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang begitu sengit, dan dia tertarik kepada Chinan.
Lalu untuk pertandingan ketiga ataupun pertandingan selanjutnya yaitu Cinan melawan Fang Xing, akhirnya berasal dari keluarga Fang guys. Seperti biasa, keluarga Fang ini memiliki salah satu sifat yaitu kesombongan, di mana semua murid-muridnya telah menganggap kalau keluarga Qin lebih lemah daripada keluarga Fang. Contohnya saja seperti Fang Xing mengatakan kepada Cinan dia tidak menyangka akan bertemu dengan secepat ini. Dan dia menanyakan kepada Cinan apakah dia telah siap untuk mengakui kekalahannya. Jika tidak, maka dia akan berakhir dengan luka parah. Untuk Xiao Qin pun memberitahu kepada Cinan kalau di hadapannya yaitu Fang Xing yang pernah melakukan keributan di toko minuman di keluarga Qin. Dan dia benar-benar membuat semua orang di sana terluka parah akibatnya. Namun, Cinan langsung menoleh ke belakangnya sembari tersenyum. Seakan-akan dia mempunyai suatu rencana untuk membalas semua perbuatannya guys. Wow. Mendengar itu, Fang Xing pun langsunglah menghina-hina tuan muda Cinan ya. Kalau dia itu benar-benar sangatlah lemah dan tidak berguna untuk mengeluh kepadanya. Karena dia sama sekali tidaklah takut. Dan dia pun langsung mengenuskan pedang ke arah Cinan sembari berkata kalau dia akan menghapuskan semua orang yang tidak berguna di dunia ini. Gile mulutnya. Sedangkan dia menerjang dengan pedangnya ke arah Cinan yang sedang berdiri begitu santai. Tetapi dengan satu gerakan saja membuat Fang Xing langsunglah tergulai lemas, yang dimana pedangnya juga terbelah menjadi dua bagian. Gerakan yang begitu cepat membuat semua orang tidaklah bisa melihatnya. Ditambah pedang yang patah langsunglah menembus tangan milik dari Fang Xing dan dia pun berteriak kesakitan. Inilah akibat macam-macam kepadanya ya. Sedangkan untuk semua murid ataupun menonton menjadi kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Karena mereka sama sekali tidak melihat serangan dari Cinan. Yang mereka lihat hanyalah Cinan berdiam diri tanpa adanya pergerakan. Bahkan sekelas dari ketua keluarga Fang, ketua keluarga Qin, tidak bisa melihat pergerakan dari Cinan. Semuanya pun menjadi kebingungan mengapa bisa untuk Fang Xing terluka parah. Dan juga untuk ketua keluarga Fang sungguhlah marah besar karena dia berani sekali untuk melakukan tindakan kekejaman kepada keluarga Fang. Padahal barusan dia juga melakukan hal yang sama ya, seharusnya ini setimpal. Lantas ucapan tersebut pun langsunglah dibalas oleh Cinan dengan kata-kata dari keluarga Fang sebelumnya. Kalau di dalam pertarungan, semua kejutan seperti ini pasti akanlah terjadi. Ataupun hal-hal yang tidak terduga pasti akan terjadi. Jadi dia meminta untuk jangan pernah salahkan dirinya. Disebabkan pedang itu tidak mempunyai mata sama sekali. Dan juga Cinan ternyata telah menyadari kalau salah satu utusan dari Sekte Xuanling mencoba memihak kepada keluarga Fang. Sembari berkata, semoga saja dua utusan dari Sekte Xuanling ini bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar, dan pastinya tidak akan memihak satu sama lain. Ucapan tersebut juga membuat keluarga Fang langsung terdiam ya, karena dialah yang memulai. Untuk pria utusan tersebut benar saja terpancing amarahnya oleh Cinan karena dia benar-benar sangat berani untuk membuat tindakan kejam di dalam pertarungan ini. Dia pun langsunglah mengeluarkan tekanan spiritual yang membuat mereka di sana langsunglah ketar-ketir. Dan keluarga Fang terlihat tersenyum karena dia akanlah terbantu ya. Lantas itu semua pun langsunglah dijawab oleh Cinan. Bukankah sebelumnya dia pernah berkata, orang yang lemah ataupun kalah dalam pertarungan itu pantas terluka. Bukankah dia tidak melanggar aturan? Dan itu sesuai ucapan dari dia sebelum-sebelumnya. Dan Cinan hanya mengikuti arahan darinya ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh utusan tersebut. Lalu Cinan pun langsunglah memberikan sebuah perbandingan. Jika pria utusan ini tidak suka dengan tindakannya, bagaimana dengan tindakan sebelumnya? Hal tersebut juga serupa. Jika dia menganggap kalau dirinya telah melanggar aturan, maka dia telah menyimpulkan kalau keluarga Fang dengan Sekte Xuanling mencoba untuk bekerja sama dalam membantai keluarga Qin. MC kayak begini nih yang Mimin inginkan ya, tidak naif tetapi memiliki pikiran yang begitu rasional. Ucapan dari Cinan yang begitu berani membuat Cintian sungguhlah ketar-ketir karena dia ini sedang berhadapan dengan Sekte Xuanling. Bisa-bisa keluarga Qin lah yang akan dihancurkan oleh mereka. Mendengar itu juga, pria utusan tersebut langsunglah tertawa keras sembari berkata kalau sosok dari Cinan tidak perlu menasihati dirinya.
dan dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Jinan dengan cara menyerangnya. Tetapi utusan wanita tersebut pun langsunglah menghancurkan serangan dari utusan pria tersebut ya. Karena tindakannya ini sudah sangatlah terlihat kalau dia memihak kepada keluarga Fang. Gadis itu pun menyuruhnya untuk saksikan pertarungan saja, karena mereka diutus untuk menilai pertandingan, bukan untuk menghakimi seseorang ya. Alhasil, dia pun langsunglah terdiam. Tetapi sayangnya untuk utusan pria satu ini malah menganggap kalau seniornya telah bekerja sama dengan keluarga Jin. Ya elah, emang negatif thinking ini orang ya. Sedangkan untuk Jinan yang sudah berkumpul dengan keluarganya, Jin Tian meminta kepada Jinan untuk tidak terlalu memprovokasi para musuhnya. Karena ini juga menyangkut keluarga Jin. Sebetulnya untuk ayahnya benar-benar sangatlah ketakutan guys. Dan untuk pertandingan selanjutnya, akhirnya Jin Changkong melawan Fang Huo. Tetapi di sini Changkong akan bertindak lebih kejam daripada Jinan dengan berkata kalau Jinan terlalu sopan kepada keluarga Fang, tetapi untuk dirinya sama sekali tidak. Alhasil, Fang Huo mendapati serangan yang begitu telak, membuat dia haruslah keluar dari arena dengan keadaan terluka parah. Ketua keluarga Fang juga menjadi begitu sangat kesal karena murid-murid dari keluarga Fang haruslah terluka. Ini mah calon-calon akan menjadi pertandingan yang penuh dengan darah guys. Udah nggak mikirin siapa yang menang ataupun siapa yang kalah nantinya ya. Karena yang pasti mereka akan berpikir bagaimana cara untuk membuat kedua belah pihak ini benar-benar terluka parah ataupun ya tidak bisa hidup lagi. Contohnya saja seperti Fang Rulong, dia tidak terima dengan tindakan dari Jin Changkong dan dia akan membayar 100 kali lipat. Padahal dia yang memulai duluan, tetapi dialah yang tidak terima. Orang-orang kayak begini guys perlu dijitak. Lalu untuk pertandingan selanjutnya, Qin Yu akan melawan Fang Rulong. Namun yang pasti di dalam pertarungan ini yang sudah menang pastilah Fang Rulong. Tetapi Qin Yu sudah tahu dan menyadari kalau pertarungan ini bukan masalah menang ataupun kalah, tetapi mereka akan membuat semuanya terluka parah dan dia pun akhirnya mengaku kalah dalam pertandingan sebelum dia masuk ke dalam arena guys. Keputusan yang sangatlah tepat ya, daripada tubuhnya babak belur. Alhasil, kompetisi untuk putaran pertama telah selesai dan mereka yang telah menang akan melanjutkan tahap kedua yang tak lain adalah Jinan, Fang Rulong, Jin Changkong, dan lainnya yang bertotalkan 5 orang. Dan peraturannya, mereka ini akan bertarung satu sama lain. Contohnya Jinan akan melawan Changkong, Changkong juga akan melawan Fang Rulong. Intinya semuanya mendapati kesempatan untuk bertarung. Dan mereka akan mendapatkan poin. Yang poinnya paling tertinggi, maka mereka akan memenangkan kompetisi dari tahap kedua ini. Selagi peraturan disebutkan, Fang Rulong dengan tidak begitu sopannya, dia memotong pembicaraan dari panitia dengan berkata kepada Jinan kalau untuk babak pertama dia benar-benar sangatlah beruntung. Tetapi dia mengingatkan sebuah keberuntungan tidak akan terus berlanjut dan dia yakin untuk tahap kedua dia sama sekali tidak akan beruntung jika bertemu dengan dirinya. Wah, mulutnya perlu diplester. Tetapi siapa sangka guys, ucapan yang mencoba untuk memprovokasi Jinan yang terpancing bukanlah Jinan, melainkan Jin Changkong. Dia mengatakan mengapa dirinya ini terus-terusan mencoba untuk memancing keluarga Jin. Terlebih juga dia tidak menganggap kalau Jin Changkong berada di sini. Padahal sudah jelas kalau Changkong adalah orang yang paling jenius dan berbakat dari keluarga Jin. Tetapi sayangnya Fang Rulong tidak menganggap seperti itu. Dia menganggap kalau Jin Changkong adalah seorang badut yang sedang menari-nari di keluarga Jin. Mendengar itu membuat Jin Changkong benar-benar sangatlah marah karena keluarga Jin benar-benar dihina olehnya. Di sini Mimin sangat suka dengan sifatnya Jin Changkong ya. Ternyata dia masih mempunyai jiwa nasionalisme terhadap keluarganya sendiri. Lalu, utusan Sekte Xuanling meminta kepada mereka untuk diam dulu karena sebelum pertandingan benar-benar dilanjutkan, mereka akan diperiksa tentang ranah kultivasinya. Yang pertama, Jin Changkong memperlihatkan kalau dia ini berada di level 5 ya. Hal tersebut membuat utusan menjadi begitu sangatlah bangga.
Jika disesuaikan dengan beberapa senjata spiritual, maka kemampuan dari Qin Cangkong akan bertambah pesat. Lalu untuk selanjutnya, yaitu Fang Rulong. Dia meminta kepada Qin Cangkong dan juga Jinan untuk melihat dengan jelas-jelas betapa berbedanya langit dan bumi. Dan dia pun memperlihatkan kalau dirinya ini berada di ranah jiwa bela diri tingkat 6. Tetapi berbeda dengan Qin Cangkong. Kalau Qin Cangkong kan ranah jiwa bela dirinya adalah binatang suci. Sedangkan untuk Fang Rulong benar-benar begitu berbeda ya, di mana dia adalah jiwa bela diri tingkat 6 dari Palu Gada, atau sebut saja jiwa bela diri senjata tingkat 6.